Dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, panitia yang menggagas acara ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru saya, para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Al-Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terutama moderator yang membimbing acara kita pada malam hari. Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada. Namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi. Membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi.
Kalau orang selevel Yusuf Al-Qaradawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Somad. Kalau preman menganjingkan saya itu biasa, tapi kalau orang mengaji ke masjid berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku bid'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawassul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawassul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsabandiyah Syekh Bahauddin an-Naqsabandi, Syekh Khalid al-Baghdadi al-Kurdi, Syekh Abdullah Afandi, Syekh Sulaiman Al-Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdul Wahab Rokan, sampailah ke guru-guru kami. Komplitlah sudah pelaku bid'ah dan musyrik. Tinggal satu lagi, kafir. Abdul Somad itu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihan. Ar-Rahman 'alal arsyistawa mesti difahami al-julus wal istiqrar. Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas arash. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arash, berarti dia kafir. Jadi Abdul Somad itu pertama mubtadi, pelaku bid'ah. Yang kedua musyrik karena bertawassul. Yang ketiga kafir karena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal muasal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini umur saya 37 tahun. Itu asal muasal. Jadi sebagai pengantar malam ini saya jelaskan dulu 3 masalah ini, nanti baru kita bahas dalam muzakarah. Saya tidaklah menggurui guru-guru saya sekalian. Ini yang hadir nih guru-guru. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku saya ini. Yang sudah dapat buku bisa kita buka bersama di halaman 17 angka Romawi. Di halaman 14 angka Romawi. X I V. Halaman 14 Romawi. Baris yang keempat dari atas. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Jadi saya tak ingin mengajak orang ikut saya, enggak. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Namun jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang yang membaca talqin, orang berzikir bersama, masalah khilafiyah, hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi, Israel, bahkan iblis sekalipun. Habis kebencian dalam hati itu hanya untuk orang menyebut Sayyidina, benci hanya menengok orang berzikir bersama, benci hanya menengok orang maulid Nabi, sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian. Kata iblis, tak ada lagi untuk aku, kata iblis. Kutunjukkan mungkin belum terbaca atau sudah terbaca lupa bahwa ada beberapa pendapat. Jadi saya fokuskan dalam 3 hal dan saya tak bacakan semuanya. Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi. Kita lanjut ke halaman 82. Halaman 82. Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Halaman 82. Yang tulisan Arab nomor 2 dari atas.
annahu kana yusalli fi kulli yaumin wa lailatin alfa raka'atin ila an mata. Ali Zainal Abidin tiap hari salat 1000 rakaat sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidina li ibadatihi. Dia dikasih nama Zainal Abidin karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Ali, nama ayahnya Husain, nama ayah Husain itu Sayyidina Ali, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Salah satunya cicit Nabi, karena tak pernah dilakukan Nabi. Mana ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah menyebutkan Nabi sholat 1000 rakaat. Mana ada? Kalau begitu 1000 rakaat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah masuk neraka. Berarti cicit Nabi ini masuk neraka. Kita hitung lagi, siapa lagi yang masuk neraka gara-gara kaidah tadi? Halaman 83, baris bawah yang tulis Arab. Anil Auza'i wa ghairihi annahu kana yusalli fil yaumi alfa sajadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan imam lainnya bahwa Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu Abbas, salat sehari semalam 1000 kali sujud. Mana pernah dibuat Nabi? Jadi dia ini masuk neraka. Udah 2 orang ini masuk neraka udah. Kita teruskan lagi. Halaman 84, tulis Arab yang bawah. Kana Amir la yazalu yusalli min tulu'is syamsi ilal asri. Amir bin Qais salat dari terbit matahari sampai waktu asar. Dari terbit matahari salat sampai asar. Fayan sharifu, selesai asar baru dia berhenti salat. Wa qadin tafakhat saqahu, kakinya bengkak. Mana pernah Nabi sholat dari terbit matahari sampai asar sampai kakinya bengkak? Carilah kalau ada hadisnya. Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka udah? Itulah makanya orang tuh menunjuk aja kau masuk neraka. Sedang ulama-ulama cucu cicit Nabi masuk neraka, apalagi lah Abdul Somad. Halaman 86, tulis Arab yang bagian atas. Kana Baqi, maksudnya Baqi bin Makhlad, yukhtimul Qur'ana kulla lailatin. Baqi bin Makhlad tiap satu malam khatam Quran. Fi 13 rak'ah, fi 13 rak'ah, khatam Quran dalam 13 rakaat. 13 rakaat khatam Quran. Wa kana yusalli bin nahari 100 rak'ah, salat siangnya 100 rakaat. Wa yasumud dahra, dan dia puasa tiap hari tak pernah makan. Bid'ah ini tak dibuat Nabi. Dolalah, masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka? Ibu tinggal hitung aja lah berapa orang masuk neraka malam ini. Halaman 87. Qala Abdullah, maksud Abdullah di sini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kalau ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal qala Abdullah, itu maksudnya anak Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada Abdullah tak pakai bin dalam Sahih Bukhari, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah dalam Musnad Ahmad maksudnya Abdullah bin Ahmad, anak Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Kana abi, ayahku, yusalli fi kulli yaumin, tiap hari salat walailatin, tiap malam salasami'ati rak'ah, 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal salat sehari semalam 300 rakaat. Bid'ah, tak pernah dibuat Nabi. Tunjukkan hadisnya Nabi salat 300 rakaat. Tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Kita lanjutkan lagi. Halaman 87, tulis Arab baris bawah. Ahmad bin Hanbal yaqul, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Inni la ad'ullaha
aku berdoa untuk Imam Syafi'i fi sholati, dalam sholatku, bukan di luar sholat, bukan selesai sholat, dalam sholatku aku mendoakan Syafi'i. Apa doanya? Mundu arba'in sana, 40 tahun ku doakan Syafi'i dalam sholatku. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan oma ayahku, ampunkan Imam Syafi'i. 40 tahun. Masuk neraka Imam Hambali 2 kali. 2 kali masuk neraka gara-gara kaidah tadi. Halaman 88. Kenapa menggelegar suara Ustadz malam ini? Dibawa Pak Gubernur tadi makan nasi Arab. Jadi naik minyaknya itu ke atas. Halaman 8, biar jangan serius sekali bapak-bapak. Halaman 88 baris atas. Wara'a jama'atun minas salaf. Menurut ulama salaf, yang dimaksud dengan ulama salaf 3 abad pertama, berdasarkan hadis khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahu tsumma alladzina yalunahu, abad 1, abad 2, abad 3. Apa katanya? Antuktaba lahul ayat minal Qur'an, dituliskan ayat Quran di atas kertas, summa yashrabaha, kemudian dimasukkan ke dalam air, diminum airnya. Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang nih. Di Makkah banyak jual mangkok ayat kursi. Mangkok ayat kursi, saya pun beli. Saya udah berapa kali masuk neraka gara-gara mangkok itu. Ini salaf yang buat. Qala Mujahid, Mujahid berkata, Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid, ada nama muridnya Ikrimah, ada nama muridnya Ad-Dhahhak. Salah satu nama muridnya Mujahid. Apa kata Mujahid? La ba'sa an yuktabal Qur'an, boleh menuliskan ayat Quran. Wa yaghsilahu, air dari tulisan ayat Quran itu dimandikan. Wa yusqiyahul marida, dikasih minum ke orang yang sakit. Bid'ah ini, mana pernah dibuat Nabi? Masuk neraka Mujahid. Enak kali masukkan orang ke neraka ini memang. Itu maka orang tuh bisa pengajian 1 malam 5-10 masjid. Orang isinya neraka, 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 neraka. Halaman 89. Fa idza faragha minas salati, kalau selesai dia salat, asna 'ala Allah, dia pun memuji Allah. Wa man hadara bima warada min qawlihi Allahumma antas salam. Selesai itu, summa yastaqbil summa yaqbilu 'alal jamaah, summa ya'ti bit tahlilat. Kemudian dia bertahlil. Kemudian dilanjutkan pada halaman 92 baris paling atas. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah, aku melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca surat Al-Fatihah. Wa yukarriruha, diulangnya Al-Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, 45 menit. Dari azan subuh ke terbit matahari antara 45 menit sampai sejam. Ibnu Taimiyah membaca Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tak pernah dibuat Nabi. Bid'ah. Ibnu Taimiyah pun masuk neraka karena tak pernah dibuat Nabi. Jadi apa solusinya? Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka? Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Gimana biar orang ini tak masuk neraka? Solusinya ada di halaman 37. Berbalik-balik nih Pak Ustaz. Iya. Solusinya ada di halaman 37. Mana dia solusinya? Tulis Arab paling atas, halaman 37. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu 2, mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Fama wafaqas sunnata, kalau sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka bid'ahnya itu bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha, kalau bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum, maka dia bid'ah mazmumah, tercela.
Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi. Bahwa yang dilakukan orang yang tadi itu adalah memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'atu huda. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, kami banyak hafal hadis, tapi kami tak paham maknanya. Sampai Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, barulah kami tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Karena Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, tolong kau tuliskan dulu Ar-Risalah. Dituliskannya lah Ar-Risalah 300 halaman tanpa menengok referensi, jadi kitab usul fikih tertua di dunia. Dialah yang membagi bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sekarang datang ustadz, kalau mengajar laptopnya hidup, kalau laptopnya mati ilmunya hilang. Menyalah-nyalahkan Syafi'i. Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia? Bapak Ibu, waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, ustadz-ustadz di Konstantinopel itu, ustadz-ustadz orang itulah, orang-orang kawan sebelah itu, ustadz-ustadz orang itu sedang ikhtilaf tentang iblis itu sebesar apa. Mazhab satu mengatakan iblis itu sebesar pokok kayu, yang satu mengatakan iblis itu sebesar rumah. Berkelailah orang itu di Konstantinopel, sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Besok pagi baru orang itu terjaga. Rupanya kita berkelahi selama ini. Itulah yang terjadi di kita ini sekarang. Hasik berkelahi, asal udah masuk 12 Rabiul Awal, bid'ah. Akhirnya minyak kita diambil, nikel kita diambil, habis negara kita pun diambil, gara-gara sibuk berkelahi tentang ini. Cuman satu yang belum diambil orang itu lagi, batu bara, karena bisa berjalan di atas tanah. Itu batu bara yang di Sumatera Utara ini tak ada diambil orang itu. Yang di Kalimantan habis. Batu bara jangan tersinggung, nama saya Abdul Somad Batu Bara. Itulah mengapa kitab mazhab Syafi'i itu dimasakkan oleh ulama-ulama kita dulu. Konflik ini sudah lama, sejak dari zaman dulu. Berkelailah kaum muda dengan kaum tua, kaum muda dengan kaum tua, sampai pada tingkat memfasikkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Akhirnya berkumpullah orang di Maktab Islam Tapanuli menghadap Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, udah putus sudah hubungan orang ini, maka buatlah yang mempersatukan. Mempersatukan itu bahasa Arabnya wasala, maka buatlah al-jam'iyatul wasliyah. Tanggal, jangan tepuk tangan dulu, nanti. Tanggal 30 November tahun 1930, asli produk Sumatera Utara. Asli produk Sumatera Utara. Jadi segala konflik yang terjadi di berbagai kota daerah sekarang tentang masalah membid'ahkan, memfasikkan, kalau mau solusinya balik seperti 100 tahun yang lalu, bahwa mesti kembali. Apa anggaran dasar Al-Jamiatul Wasliyah? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, mengikut kitab-kitab para ulama. Begitulah kami dulu diajarkan guru-guru kami di sekolah. Tapi bukan berarti saya tidak menganggap saudara kita yang hadir dari kalangan Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama, Abdul Somad ini sekretaris Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2014. Di Muhammadiyah, penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Di Perti, anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Jamiatul Wasliyah sebagai komisi fatwa juga sekarang di Al-Jamiatul Wasliyah. Makanya setiap saya datang ke NU, ke Muhammadiyah, ke Perti, ke Al-Wasliyah, ada jamaah tabligh pun saya datang juga.
Akhirnya bertanyalah salah satu ke saya, sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Bingung dia untuk buat laporan. Saya tanya, kau siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Intel pun bingung mau menulis aliran apanya kawan ini. Saya dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena kitab Ihya ini terlalu tebal, maka di Muallimin Al-Wasliyah dulu pakai ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, yang diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sedangkan dalam kitab fikih Syafi'i yang dipakai dulu di Muallimin, Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Sedangkan akidahnya yang dipakai di Muallimin dulu, sanawiyahnya Al-Husunul Hamidiyah, di aliyahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, yang mengajar Ustadz Hafiz Yazid. Jadi kalau mau ustadz-ustadz kita ini kuat, balik ke kitab-kitab itu lagi. Itu satu lagi solusi. Kalau tidak, dia tak mengakar. Mestinya keyakinan itu mengakar, terhunjam akarnya ke tanah, pucuknya ke atas. Datang pun angin puting beliung, dia sekedar patah saja, tercabut tidak. Yang terjadi sekarang ini, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air kencang, ke situ dia pergi. Apa nama pokoknya? Enceng gondok. Sebelum berangkat kerja, ditontonnya TV di rumah, TV kabel, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, zikir bersama bid'ah. Masuk dia ke kantor, didengarnya radio bid'ah. Lama-lama atuk-atuknya dulu pun dibid'ahkannya. Bukan orang jahil yang balik ke Medan ini dulu, yang pulang ke Medan ini dulu langsung didikan Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam, meninggal tahun 1916. Salah satu muridnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum diangkat jadi imam besar Masjid Raya oleh Sultan Delhi. Waktu Syekh Hasan Maksum sedang mengajar, datang muridnya bertanya, "Tuan Guru, nanti kalau Tuan meninggal, siapalah agaknya yang meneruskan kaji ini?" Ditunjuknya ke pintu, itulah orangnya. Orang yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi mesti kita balikkan ke situ. Kenapa kita pegang yang lain? Kenapa tak kita pakai produk Sumatera Utara? Dihidupkan lagi kajian-kajian ini, itu yang akan menguatkan insya Allah. Jadi tabligh akbar pula jadinya. Itu sekilas tentang bid'ah. Tadi saya janji 3 masalah saya jelaskan. Masalah yang kedua, tawassul. Siapa yang bertawassul, kata dia musyrik, karena meminta ke Nabi. Minta aja langsung sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak usah bertawassul, tawassul. Halaman 214. Qala Ibnu Abbas berkata, kanat Yahudu Khaybar. Di Madinah itu ada 4 Yahudi. Pertama namanya Yahudi, halaman 214. Di Madinah itu ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Kanat Yahudu Khaybar, orang Yahudi Khaybar, tuqatilu Ghatfana. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan. Ghatafan orang Arab, Khaybar orang Yahudi. Falammal taqau, ketika berperang, hazimat Yahudi kalah. Fa'adat Yahudu bihadzal du'a. Lalu orang Yahudi ini pun berdoa. Apa kata orang Yahudi ini berdoa? Inna nas'aluka, kami meminta kepada engkau ya Allah, bihaqqin nabiyil ummi, barokah Nabi yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami meminta kepada engkau ya Allah, barokat Nabi yang tak bisa membaca, tak bisa menulis. Orang Yahudi berdoa, minta kepada Allah, bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya tak paham tawasul nih Pak Ustadz. Tolong Ustadz jelaskan. Tawasul itu singkatnya begini. Datang saya ke kepala dinas PU. Pak kepala dinas, tolonglah aspal jalan ke kampung kami. Kata kepala dinas, tak bisa, ini begono. Terus saya bilang, aku bertawassul kepadamu bi barokati gubernur Sumatera Utara. Kata dia, insya Allah selesai. Nah itulah tawassul tuh. Itulah arti tawassul tuh. Menyebut nama orang supaya tujuan tercapai. Yang disebut kepada Allah tuh nama orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta kepada Nabi Muhammad. Tak ada orang Islam minta ke Nabi Muhammad. Mintanya pada Allah. Menyebut nama Nabi Muhammad. Di halaman 214 saya sebutkan, sebelum Nabi lahir orang Yahudi udah bertawasul, menang mereka melawan Bani Ghatafan. Di halaman 215 bertawasul waktu Nabi masih hidup. Datang orang buta berdoa kepada Allah, aku meminta kepadamu ya Allah bi barokati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka biji matanya, Nabi masih hidup. Sekarang macam mana? Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Ada di halaman 219. Tulis Arab yang bawah. Ibnu Abid Dunya fi kitabi Mujabid Du'a. Dalam kitab Mujabid Du'a dia meriwayatkan Abu Hashim berkata, Sami'tu Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah. Aku mendengar Katsir Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Dia datang menjumpai Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Fajassa batnahu, dirabanya perut laki-laki itu. Faqala bikadaun la yubra, dirabanya perut, oh kau ni kena penyakit, sakit kau ni tak sehat-sehat sampai mati nanti. Mahua, apa sakit aku ini? Ad-dubailah, sakitnya bisul dalam perut, bisul dalam perut. Kau ni sampai mati takkan sehat. Fatahawwalar rajul, lalu orang yang sakit perut berbisul tadi pun pergi, berdoa dia. Apa kata dia? Allah, 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 Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad. Aku minta kepada engkau ya Allah, barokat Nabi engkau Muhammad, sehatkanlah perutku yang berbisul-bisul ini. Apa yang terjadi? Bari'at ma bika illatun, maka sehatlah dia. Apa komentar Ibnu Taimiyah tentang hadis ini? Halaman 220. Fahadzad du'a wa nahwuhu, doa macam ini qad ruwiya annahu da'a bihi salaf, kalangan salaf berdoa memakai doa ini. Doa-doa model tawasul begini ini dipakai oleh kalangan salaf. Artinya orang salaf pun bertawasul. Dari mana Ustaz dapat ini? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Punya Ustaz kitabnya, ada di rumah, semeter panjangnya. Ibnu Taimiyah punya. Saya beli kitab itu di Kairo, di Mesir. Bukan saya kutip dari kitab lain. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tawasul. Halaman 221. Qala Ahmadu fi mansakihi. Imam Ahmad berkata, alladzi katabahu lil Maruzi. Dia menulis itu kepada Imam Maruzi, sahibihi, murid sahabat dia. Innahu yatawassalu bin nabi fi du'aihi, karena dia bertawassul kepada Nabi dalam doanya. Kata Imam Ahmad, inna hadza iqsamun 'ala Allah. Orang yang bertawassul kepada Allah itu sama dengan orang yang berqasam, bersumpah. Wala yuqsimu 'ala Allah bi makhluk. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Yang boleh bersumpah itu cuma 3. Tallahi, billahi, wallahi. Wa Ahmad fi ihdar riwayataini, ternyata ada 2 riwayat. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan qad jawwazal qasama bihi falidzalika jawwazat tawassul. Karena boleh berqasam dengan Muhammad,
maka boleh bertawassul. Dari mana dapat Ustadz ini? Ibnu Taimiyah juz 2 halaman 422. Itu tentang tawassul. Adapun tentang tawassul dengan ulama, tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tawassul dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi, tawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, tawassul dengan Syekh Abdullah Asy-Syattari, tawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, tawassul dengan wali-wali Allah, tak saya susun lagi karena udah ada kitab khusus ditulis ulama Maroko, namanya Ittihaf, ditulis bijawazit tawassul bil auliya was salihin, ditulis oleh ulama namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Gelarnya Musnidud Dunya karena sanad dunia ini di kepala dia semuanya. 3 orang keluarga, 3-3-nya ahli hadis. Yang pertama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, adiknya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, abangnya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. 3-3-nya ulama ahli hadis. Saya ditanya orang juga, Ustadz belajar hadis? Iya. Kalau gitu Ustadz ahli hadas? Enggak, aku ahli hadas, bukan ahli hadis. Itu tentang tawassul. Yang ketiga tentang masalah takwil. Abdul Somad itu kafir karena mentakwil Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Kata saya, Allah itu bukan duduk di atas aras, Allah itu maha kuasa. Bapak Gubernur Bapak Edi Rahmayadi bersemayam di atas kursi gubernur selama 2 periode. Itu bukan berarti dia duduk aja di situ. Itu makna kiasan, artinya berkuasa. Itu maksud maknanya. Apakah yang bentakwil itu cuman Abdul Somad? Halaman 111. Halaman 111. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tak mungkin lupa. Nasiya itu mesti ditakwilkan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Fal yauma nansahum, hari ini kami lupakan mereka. Mana mungkin Allah lupa? Kalau Allah lupa berarti dia bukan Allah. Allah palsu itu. Allah asli yang original tak lupa. Lalu apa makna lupa di situ? Ditakwilkan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, natrukuhum minar rahmah, arti kami lupa, kami tinggalkan mereka sehingga mereka tak dapat rahmat. Takwil kedua masih halaman 111. Nasiyahumullahu minal khair, arti Allah lupa, bukan Allah itu lupa, mesti ditakwil. Itu ayat tak bisa dipahami begitu. Maknanya Allah melupakan kebaikan untuk mereka, mereka tak dapat kebaikan. Itu namanya takwil. Ibnu Abbas mentakwil. Kalau mentakwil itu kafir, berarti Ibnu Abbas, kita pun tak sampai hati menyebut Ibnu Abbas kafir. 112. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Jadi orang yang memahami ayat ini secara letterlek, katanya Tuhan itu punya betis, betisnya disingkapkan. Kalau tak percaya dengan ayat ini, berarti ayat ini kata dia, berarti kau batil karena sudah. Maka ayat ini tak bisa dipahami. Allah punya betis. Ibnu Abbas mentakwilnya. Coba tengok takwil Ibnu Abbas. Yauma yukshafu an saqin, makna hari itu betis disingkapkan, huwal amrus syadidul mufza, perkara pada saat itu amat sangat mengerikan. Bukan Tuhan menyingkap betisnya, mesti ditakwil. 112 ayat mutasabihat yang ketiga. Wassamaa banainaha biaidin,
langit itu kami bangun dengan tangan kami. Mereka memahaminya Tuhan punya tangan. Aiden, katanya Tuhan tuh kadang-kadang tangannya satu. Mana dalilnya? Yadullah fauqa aidihim. Kadang-kadang tangannya banyak. Mana dalilnya? Bi aidin. Tak bisa begitu kata Ibnu Abbas. Mesti ditakwil. Lalu makna bi aidin situ apa? An Ibni Abbas, kata Ibnu Abbas, bi aidin artinya bi quwwatin. Berarti tangan di situ artinya kekuatan. Dia pemimpin yang tangan besi. Bukan Robocop dia. Tangan besi maksudnya memakai kekuatan memaksa orang lain. Orang pun paham, maka mesti ditakwil. Imam Mujahid mentakwil. 114. Imam Malik mentakwil. Innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya. Sepertiga malam, jam 2 malam, Allah itu turun dari langit ke dunia. Macam mana Allah turun? Berarti jam 2 malam di Papua turun dia. Habis itu turun dia di Sulawesi. Habis itu turun dia ke Kalimantan. Habis itu turun dia Sumatera. Naik turun lah dia. Itu Tuhan apa teh celup? Apanya Tuhan kalian itu naik turun? Kata Imam Malik, tengok Imam Malik mentakwil. Faqala Malikun, Imam Malik berkata, bukan dia turun, yatanazzalu amruhu, perkaranya turun. Ayat mutasyabihat 114, ayat yang keempat. Waja'a rabbuka wal malaku saffa. Imam Ahmad mentakwil. Kata Imam mentakwil, waja'a rabbuka, bukan Tuhanmu datang. Lalu apa maknanya? Ja'a sawabuhu, pahalanya datang, bukan zatnya. 115 ayat mutasyabihat 5. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajah Tuhan mesti ditakwil. Imam Bukhari mentakwil. Apa kata Imam Bukhari? Yang dimaksud wajah itu bukan mukanya, bukan muka Tuhan. Lalu apa maknanya? Mulkah. Mulkahu artinya kekuasaannya. Semua kekuasaan hancur kecuali kekuasaan Allah. Wajah di situ ditakwil menjadi kekuasaan. Imam Bukhari mentakwil. Makanya apa kata Albani waktu mengomentari Sahih Bukhari? Ya laitahu lam yaqulhu. Andai saja Bukhari tidak mentakwil, karena mereka tak setuju dengan takwil. Imam Bukhari aja dihajarnya, apalagi Abdul Somad. Ngeri aliran ini. Kalau sempat kalau mau tahu tentang aliran ini, bacalah kitab yang ditulis oleh Mufti Makkah, judulnya Fitnatul Wahhabiyah, yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Semua sanad-sanad kitab yang ada sekarang ini, kitab hadis, kitab fikih, itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Belajar hadis siapa gurunya? Nama gurunya adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi dari siapa dia mengambil riwayat? Syekh Mahfud Tarmasi mengambil dari Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta dari mana dia mengambil? Dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mufti Syafi'i Makkah Al-Mukarramah. Di dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah diceritakannya tentang muazzin yang setiap mau azan membaca innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disuruh berhenti. Muazzin, jangan kau baca lagi innallaha wa malaikatahu, karena innallaha wa malaikatahu itu bid'ah, tak ada dibuat Nabi. Dia bandel, terus dibuatnya. Dipancung orang tuh kepalanya, mati gara-gara innallaha wa malaikatahu. Ini kalau sempat besar aliran ini, matilah gara-gara innallaha wa malaikatahu. Halaman 117, Imam Bukhari mentakwil.
halaman 118 Ibnu Hajar Al-Asqalani mentakwil. Takwil. Jadi siapa yang mengatakan mentakwil? Halaman 126 Imam Nawawi mentakwil, Imam As-Suyuti mentakwil, Imam Ibnu Abdul Mar mentakwil. Takwil adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka tak cukup hanya sekedar saya menyarankan. Saya tak mengatakan buku ini sempurna, tidak. Tapi beberapa kawan di beberapa daerah dibaginya buku ini setiap satu judul satu subuh. Jadi kalau punya pengajian rutin subuh, subuh pertama tentang masalah mazhab, subuh kedua tentang bid'ah, subuh ketiga mutasyabihat, subuh keempat hadis dhaif, subuh kelima kaki celana, subuh keenam masalah jenggot. Kalau berkelahi lah kita masalah jenggot, kata yang aku menengok jenggot kau ni macam kambing, ku tengok, kata dia. Tentu orang tersinggung, kau tak berjenggot anjing, kata dia. Berkelahi gara-gara itu. Padahal banyak masalah kita lagi. Dulu ulama-ulama Al-Jamiatul Wasliyah mengirim dai-dai ke pedalaman Tanah Karo, berdebat dengan buku dialog Muslim Kristen ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Bukunya referensinya bahasa Belanda. Kita sekarang disibukkan dengan bid'ah nih. Akhirnya mengirim dai tidak, mendebat lagi tidak, akhirnya pusing kepala kita. Alhamdulillah masih ada lagi pemimpin yang peduli membahas masalah ini. Kalau tidak, entahlah. Agaknya tadi saya mulai jam 9, sekarang udah jam 10 kurang 10. 3 itulah poin, itu pun saya comot-comot tak semuanya Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa. Terima kasih penulis kita Al-Ustadz Abdul Somad. Beliau sudah memberikan gambaran dari sekian banyak, dari 37 permasalahan populer yang ditulis dalam buku ini. Nah, tentu dari 3 tadi memberikan gambaran kepada kita. Ini adalah rangkuman dari berbagai persoalan-persoalan populer tadi. Sehari-hari tentu kita merasakan hal demikian. Tatkala ada pengajian, ada majelis taklim, maka muncullah hal-hal yang bisa memicu sebuah permasalahan. Untuk itu dalam kesempatan bedah buku kita hari ini, tentu kita ingin juga mendengar pendapat dari audiens kita ini. Ustaz, tentu diharapkan nanti akan ada masukan kepada kita, karena oleh panitia buku ini sudah dibagikan sebelumnya. Ya, bersyukurlah kita menerima buku penting yang bisa menjadi dasar kita untuk melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang sering dan sehari-hari kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Untuk itu, waktu kita hemat dulu, saya langsung kepada ada beberapa tadi yang sudah melakukan pendaftaran. Yang pertama, kami awali dulu dengan Bapak Sohibul Ansor Siregar. Silakan Pak Sohibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta
fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz